Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pertanyaan Bos New Channel. Tidak ada barang bukti dan saksi tidak hadir, tetapi hakim menghukum saya, katanya. Ini perkara daripada Bos New Channel. Mungkin dia ada perkaranya, katanya di dalam perkaranya itu tidak ada barang buktinya dan tidak ada saksi, tidak ada katanya hadir saksinya, dan juga katanya saksi ahli kok tidak ikut banding. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bos New Channel ini atas video saya di dalam YouTube, ada 3 pertanyaan. 1. Tidak ada barang bukti. Saksi tidak hadir. 3. Saksi ahli tidak ikut banding. Jadi jawaban saya sesuai dengan ketentuan hukum pidana, yaitu masalah tidak ada barang bukti. Sebelum saya sampai kepada barang bukti, saya jelaskan dulu perbedaan alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti itu yaitu keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka atau terdakwa. Itulah namanya disebut alat bukti. Keterangan alat bukti yaitu dapat memberikan keterangan atas suatu perkara tanpa bantuan orang lain. Maksudnya ini, kalau seorang saksi ditanya, saksi, mengapa kau di pengadilan ini? Oh, karena saya dia panggil sebagai saksi Pak Hakim. Apa kesaksianmu? Karena saya punya toko saya dibongkar, saya menjual alat-alat piring lah ya, menjual alat-alat piring. Kemudian itu rice cooker sebagai barang bukti itu milik saya. Jadi dia bisa memberikan keterangan itu di muka persidangan sesuai dengan posisinya sebagai keterangan ahli. Bisa saja nanti orang lain sebagai saksi, dibilang, apa kesaksianmu dalam masalah ini? Saya pernah melihat tersangka ini membawa rice cooker tersebut di jalan, kemudian dijual salah satu orang yang tidak saya kenal. Itulah keterangan-keterangan demikian. Dia bisa menjelaskan masalah perkara itu sesuai dengan posisinya dalam perkara tersebut. Sedangkan barang bukti, masih alat bukti. Alat bukti ini yang sangat penting, karena untuk menghukum seseorang minimal ada 2 alat buktinya, baru bisa dapat menghukum seseorang. Kalau cuma 1 alat buktinya tidak boleh, karena satu alat bukti bukan barang bukti, bukan alat bukti itu. Jadi minimal 2 alat buktinya baru bisa menghukum seseorang tersebut. Sekarang kita barang bukti. Hampir semua benda mati dan binatang itu masuk dalam barang bukti. Umpamanya benda mati yaitu semen, kayu, besi, dan lain sebagainya. Dan kalau binatang adalah seperti kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan barang bukti yang masuk alat bukti hanya surat. Surat itu kan benda mati, tetapi ini masuk dalam kualifikasi alat bukti. Jadi saya lihat, jadi barang bukti ini dia tidak bisa menjelaskan posisinya dalam perkara tersebut di depan hakim. Umpamanya barang buktinya adalah sapi, kan tidak mungkin sapi bisa menjawab pertanyaan hakim. Maka yang bisa menjawabnya itu nanti ada alat bukti. Alat bukti sebagai keterangan saksi. Keterangan saksi menyatakan, mengapa kau di sidang ini? Saya di sidang ini Pak Hakim karena saya kehilangan sapi. Itu yang depan itu sebagai alat bukti, sapi itu adalah milik saya. Jadi demikianlah ya. Jadi barang bukti ini dalam perkara tidak ada kewajiban harus ada barang bukti. Karena banyak perkara tanpa alat bukti, perkara tersebut diputus hakim dan terbukti. Itulah ya. Jadi posisi barang bukti ini tidak selalu ada dalam perkara. Jadi tetapi lebih baik kalau ada barang bukti itu lebih memperkuat alat bukti. Jadi barang bukti itu hanya memperkuat alat bukti. Jadi inilah bedanya ya. Barang alat bukti itu minimal didukung 2 alat bukti, sedangkan barang bukti
tanpa ada barang bukti pun bisa dijatuhkan hukuman kepada seseorang. Jadi dua, saksi tidak hadir. Jadi mungkin ada saksinya tidak hadir di persidangan. Kemungkinan saksi ini pernah waktu diperiksa di kepolisian, dia menyatakan bahwa mungkin dia dalam sidang nanti tidak bisa hadir karena ada urusannya ke daerah lain. Maka pada saat di kepolisian tersebut, pada saat sebelum dia dibuat di berita acara pemeriksaannya, diangkat sumpah dulu sesuai dengan agama yang dianutnya. Setelah dia diangkat sumpah, baru dia memberikan keterangan saksi di bawah sumpah tersebut. Sehingga pada saat sidang, keterangan saksi itu dibacakan hakim yang didengar semua pihak. Maka itu sah hukumnya dan itu kuat sebagai alat bukti. Jadi itu tidak masalah kalau memang keterangan saksi tidak hadir di persidangan. Kalau di berita acara sudah dia disumpah waktu dibuat berita acara di kantor polisi, dan hal itulah nanti dibacakan di persidangan. Hal itu sudah sesuai aturan hukum. Di samping itu juga ada saksi ahli katanya tidak ikut banding. Jadi dalam perkara pidana, yang perkara banding itu biasanya orang banding karena putusannya terlalu ringan atau terlalu berat. Kalau terlalu ringan biasanya jaksa naik banding, dan juga kalau terlalu berat biasanya terdakwa banding. Nah, itulah. Jadi yang berhak mengajukan banding adalah jaksa penuntut umum atau terdakwa. Sedangkan saksi ahli tidak ikut banding karena dia tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut. Karena posisinya sebagai saksi saja. Jadi tidak perlu dia mengajukan ikut banding atau tidak. Jadi yang berhak mengajukan banding atau tidak atas putusan hakim tersebut hanyalah jaksa penuntut umum dan terdakwa. Dan biasanya kalau putusan hakim ini terlalu berat, biasanya terdakwa mengajukan banding. Kalau putusan hakim ini terlalu rendah, biasanya jaksa naik banding. Nah, itulah. Jadi demikianlah jawaban saya atas pertanyaan Bos New Channel. Semoga dapat diterima dan dipahami. Sekian dan terima kasih.